dan saya merasa paling sehat sepanjang umur saya. Jadi bulan Juni saya ada cook out di rumah teman di dalam, jadinya sekitar 15 orang di situ dan salah satunya udah positif COVID dan kita nggak tahu. Saya di sana cuma 45 menit terus pulang dan besoknya saya udah langsung demam dan badan kayak meriang dan batuk. Inilah pengalaman Agustinus Setia Dharma, diaspora Indonesia di Midland, Texas, saat tertular virus corona musim panas lalu. 9 dari 15 orang yang berkumpul bersamanya juga positif COVID. Bahkan anak dan istrinya pun tertular. The first week diarrhea, nggak bisa nyium, nggak bisa rasa makan. Setelah negatif itu nafas masih susah bener. Buat lari 1 kilo aja susah, setengah mati. Agus yang rata-rata berlari 190 km setiap bulan kembali ikut half marathon hanya 3 minggu setelah dinyatakan negatif dari COVID. Tidak tanggung-tanggung, ia ikut lomba lari secara langsung, bukan virtual. Virtual ya beda rasanya. Kalau race beneran kan beda motivasi, beda environment. Seperti Agus, Ade Echizenya, diaspora Indonesia di Dublin, California, mengaku kurang termotivasi ikut race virtual. Ia baru saja mengikuti half marathon di Las Vegas, Nevada. Ade merasa aman mengikuti race ini karena pesertanya dibatasi. Lucu nih, start line-nya tuh nggak kayak race-race biasanya yang numplok semua orang berjejer gitu mau mulai race kan. Jadi kita tuh cuma disuruh bikin satu line manjang ke belakang, terus dikasih tips sama mereka 6 feet apart. Even sampai kita start pun mask harus on ya. Bagi banyak orang, kejenuhan memang terasa setelah berbulan-bulan mematuhi aturan tinggal di rumah. Melakukan aktivitas luar ruangan menjadi semacam oase di masa pandemi. Walaupun kemungkinan terkena virus corona di luar ruangan lebih kecil daripada di dalam ruangan, menurut Dr. Ratih Sudarto, dokter di Annandale, Virginia, peluang tertular tetap ada. Tidak 0%. Olahraga kalau misalnya bisa keep the distance, outdoor, nggak rame-rame deket-deketan, itu sebenarnya cukup aman. Tapi kalau memang olahraganya itu bareng-bareng dan apalagi kalau misalnya berpapasannya sering gitu ya. Mungkin pada saat berpapasan itu ada yang bersin, itu kan juga berarti ada kemungkinan droplet itu terhirup ya. Dan pesan Dr. Ratih tetap sama. Selalu memakai masker, menjaga jarak, hindari berkumpul dalam jumlah besar, baik di dalam ataupun di luar ruangan, serta rajin mencuci tangan. Imunitas dari COVID ini tidak selamanya. Kemungkinan besar dalam waktu 90 hari imunitas itu akan turun dan ada kemungkinan walaupun kecil tapi ada kemungkinan bisa terinfeksi lagi oleh COVID. Sehingga walau memutuskan untuk kembali berolahraga, pengalaman terkena COVID membuat Agus lebih berhati-hati. Mungkin kalian sampai saat ini udah hampir setahun nggak kena COVID, jadi nggak terlalu jaga jarak atau same way as it was 9 months ago. Dari Washington DC, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA.